Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI TBS Bogor. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semuanya karena berkat Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan yang boleh kami alami. Kami boleh lalui hari demi hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan, kami tahu kami ada dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman Tuhan yang boleh menuntun langkah kami. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, pagi hari ini tema renungan kita adalah menjadi sahabat karibnya Allah. Saya ulangi, tema pada pagi hari ini adalah menjadi sahabat karib Allah bagian yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya mau membaca di dalam terjemahan yang lain di pasal yang sama, Roma 5 ayat 10 berbunyi seperti ini. Karena kita dipulihkan ke dalam persahabatan dengan Allah melalui kematian anaknya, sementara kita masih menjadi musuh-musuhnya, kita pasti akan dibebaskan dari hukum kekal melalui kehidupannya. Setiap kita tentu memiliki seorang sahabat. Bahkan ada beberapa di antara kita yang memiliki lebih dari seorang. Ada yang 2, 3, ataupun bahkan lebih lagi sahabat. Sahabat adalah teman, tempat kita bisa berbagi cerita tentang suka maupun duka. Kita bisa saling menguatkan, saling memberi masukan. Itulah sahabat yang menopang ketika kita jatuh, yang memberikan kekuatan ketika kita lemah. Setiap kita memiliki sahabat. Di dalam Alkitab ada cerita tentang persahabatan yang indah, yaitu tentang Yonatan dan Daud. Dikatakan bahwa Yonatan sangat mengasihi Daud dengan sepenuh jiwanya. Ya, bahkan dikatakan Yonatan memberikan jubahnya, baju perang beserta dengan perlengkapannya kepada Daud. Padahal kalau dilihat dari status sosial, mereka jauh berbeda. Yonatan adalah anak Raja Saul, sedangkan Daud adalah seorang penggembala yang mengembalakan hanya 2 atau 3 ekor domba. Dan yang karena dengan penyertaan Tuhan, dia dapat mengalahkan Goliat, raksasa Filistin itu. Tetapi Yonatan dan Daud, mereka menjadi sahabat yang akrab, sahabat karib, yang saling mendukung, saling menopang di luar perbedaan status sosial mereka. Ya, dalam ayat tepat yang bisa kita baca, tertulis kita dipulihkan ke dalam persahabatan dengan Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi sahabatnya Allah? Kita berpikir Allah kan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah penebus, juru selamat. Dia adalah hakim yang adil. Dan ada banyak lagi gelar Allah. Masakan Allah mau menjadi sahabat kita? Sepertinya tidak masuk dalam alam pikiran kita, di akal pikiran kita. Masakan Allah mau menjadi
sahabat kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah lah yang mempunyai inisiatif. Allah berinisiatif untuk menjadi sahabat baik kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika kita masih menjadi musuh, Allah sudah berinisiatif untuk menjadi sahabat kita. Pola hubungan yang indah terjadi ketika manusia tinggal di Taman Eden. Tidak ada jarak antara Allah dan manusia. Mereka dapat bercakap-cakap dengan leluasa. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan yang indah, hubungan yang akrab itu menjadi rusak. Beberapa tokoh Alkitab yang dapat dikatakan sebagai sahabatnya Allah. Antara lain adalah Henokh. Henokh dikatakan bergaul dengan Allah, bergaul erat dengan Allah. Demikian juga dengan Nuh. Nuh mendapat kasih karunia karena dia bergaul dengan Allah, bergaul karib dengan Allah. Kemudian kita juga tahu siapa Abraham. Abraham adalah sahabatnya Allah. Ada juga Daud yang kita tahu ya. Dia menceritakan seluruh isi hatinya kepada Allah. Tidak pernah menyembunyikan segala sesuatu kepada Allah. Apapun itu dia ceritakan kepada Allah. Karena Daud dan Allah menjadi sahabat yang karib. Ada beberapa lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ayub juga, Musa. Mereka semua adalah sahabat-sahabat Allah. Bagaimana bisa kita menjadi sahabatnya Allah? Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Mungkin kita bertanya, mungkinkah kita menjadi sahabatnya Allah? Alkitab berkata, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia sudah menanggung segala dosa kita. Dia sudah menanggung segala kelemahan kita. Ketika Yesus disalibkan, tirai bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Itu menandakan tidak ada lagi penghalang antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tidak seperti imam-imam pada zaman dahulu, mereka harus mempersiapkan diri beberapa waktu lamanya untuk dapat masuk ke dalam ruang kudus. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menanggung segala dosa kita. Maka tidak ada lagi penghalang di antara kita dengan Allah. Sebab Yesaya berkata, yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah ialah segala dosa-dosa kita, segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menanggung segala pelanggaran kita. Dia menanggung segala dosa kita, sehingga hubungan kita dipulihkan. Kita boleh menjadi sahabatnya Allah melalui pengorbanan Yesus. Betapa indahnya, betapa mulianya pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita perlu selalu mengingat akan pengorbanan Yesus. Jangan pernah lupakan betapa Dia mau mengorbankan segalanya supaya kita diselamatkan, supaya kita boleh kembali menjadi sahabatnya Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat.
Yesus bilang, kamu adalah sahabat. Ada lagu rohani yang mengatakan, Yesus sobat yang setia. Dia berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku. Kata sahabat dalam ayat ini merujuk kepada hubungan yang dekat dan dapat dipercaya. Kata sahabat ini juga dipakai untuk sebutan seorang pendamping mempelai laki-laki. Dan juga kata sahabat ini dipakai juga untuk menyebut orang-orang yang ada di ring satunya raja. Orang-orang kepercayaan raja, di mana orang-orang itu yang jumlahnya tentu saja sedikit, memiliki akses langsung dan juga memiliki informasi-informasi A1, informasi-informasi rahasia yang datangnya dari raja langsung. Ya, mengenal dan mengasihi Tuhan adalah hak istimewa kita yang terbesar. Ketika kita menjadi sahabatnya Allah, kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tidak sekedar tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, tidak sekedar tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, tetapi kita mengenal lebih jauh lagi siapakah Tuhan itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Dia. Dan dikenal serta dikasihi adalah kesenangan yang terbesar bagi Tuhan. Maukah kita menanggapi ajakan Sang Juru Selamat untuk menjadi sahabatnya? Dia mau kita menjadi sahabat karibnya. Pilihan itu terserah kepada Bapak Ibu Saudara. Tidak ada paksaan dalam hal ini. Tetapi ajakan Juru Selamat kepada kita, maukah engkau menjadi sahabat Allah, pencipta langit dan bumi? Renungkanlah firman Tuhan ini. Dia mau menjadi sahabat karib kita. Puji Tuhan, betapa besar Tuhan kita, betapa ajaib Dia dan dahsyat Dia. Tapi Dia mau menjadi sahabat kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan, oleh sebab anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Tetapi Engkau mau menjadi sahabat kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau memulihkan kehidupan kami lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Segala dosa-dosa kami sudah ditanggung dan kami dipulihkan, kami diampuni, kami diperdamaikan dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menghargai tawaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh Tuhan Yesus merespon dengan baik. Kami juga mau menjadi sahabat yang baik, sahabat yang karib Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau sudah berinisiatif untuk mengulurkan tangan-Mu menjadi sahabat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Kami berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan Yesus. Dalam bidang apapun Tuhan. Baik tentang kesehatan mereka. Tentang usaha pekerjaan mereka Tuhan. Masa depan mereka. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab hidup kami adalah tangan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan berdaulat atas hidup kami. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami seorang diri. Engkau pasti akan menolong kami, memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.